Selanjutnya kita akan membahas tentang CAFTA DR atau Central America Free Trade Agreement Dominican Republic. Sesuai dengan namanya, maka negara-negara yang tergabung dalam CAFTA DR itu adalah negara-negara yang berada di benua Amerika bagian tengah. CAFTA DR adalah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Tengah plus Republik Dominika yang disetujui antara tahun 2003 dan 2004. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama anggotanya. Dan saat ini hampir semua produk ekspor Amerika Tengah ke Amerika Serikat itu semuanya telah bebas tarif sejak Caribbean Basin Initiative diberlakukan tahun 1984. Pada awalnya, keanggotaannya adalah antara Amerika Serikat dengan Amerika Tengah, yaitu negara Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Tapi pada tahun 2004, Republik Dominika memutuskan untuk bergabung, sehingga namanya berubah, yang awalnya namanya adalah CAFTA menjadi CAFTA DR. Nah, CAFTA ini dibentuk sebagai batu loncatan untuk terbentuknya yaitu FTAA, yaitu sebuah perjanjian perdagangan bebas yang meliputi negara Amerika Selatan, Karibia, Amerika Utara, dan Amerika Tengah. Tapi di sini ada pengecualian yaitu Kuba, karena waktu itu Kuba dianggap badan komunis. Nah, sedangkan ada juga perjanjian Kanada Central America Free Trade Agreement, yaitu perjanjian perdagangan bebas antara Kanada dengan Amerika Tengah. Dalam Caribbean Basin Initiative, negara anggota CAFTA DR diharuskan menghapus tarif dari sekitar 80% produk ekspor Amerika Serikat ke negara tersebut dan 20% sisanya akan dihapus di dekade berikutnya. Nah, konsekuensinya Amerika Serikat tidak boleh mengurangi kuota impor dari negara yang membebaskan tarif terhadap 80% produk ekspornya tersebut. Nah, ini adalah beberapa ketentuan dalam organisasi CAFTA DR. Yang pertama adalah perdagangan jasa lintas batas, di mana setiap negara anggota harus memperlakukan penyediaan jasa dari negara-negara anggota secara setara dengan menyediakan jasa dalam negerinya sendiri. Yang kedua adalah jasa keuangan, yaitu tidak boleh diskriminatif dan melarang batasan kuantitatif tertentu atas akses pasar dari lembaga keuangan negara anggota, dan melarang batasan terhadap kebangsaan atau nationality dari para manajer seniornya. Ketentuan lainnya adalah di bidang investasi. Yang pertama, melarang perlakuan yang lebih istimewa terhadap investor dalam negeri dibandingkan investor negara anggota. Yang kedua, membebaskan transfer dana yang terkait dengan investasi. Yang ketiga, memberi kebebasan untuk memperkerjakan siapapun yang dianggap memenuhi kualifikasi tanpa memedulikan kebangsaannya, yaitu tentang akses pasar, di mana pemerintah negara anggota berkomitmen mengurangi dan akhirnya menghapus tarif dan aturan yang dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang terakhir yaitu di bidang pertanian, di mana tarif kuota diatur secara transparan, non-diskriminatif, dan responsif terhadap kondisi pasar serta sedapat mungkin tidak membebani pasar dan memungkinkan importir memanfaatkan sepenuhnya kuota impor. Itu dia penjelasan tentang CAFTA DR, tidak jauh berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya, di mana tujuannya adalah di bidang ekonomi terutama perdagangan. Nah, resikonya tetap sama, yaitu mereka harus bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lainnya. Jadi mereka harus bisa meningkatkan kualitas produknya. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya.